Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Franz. Jadi di video kali ini kita akan membahas. Jadi seperti kita tahu pada beberapa waktu yang lalu itu muncul bursa itu dihajar, diguyur pakai stimulus dari regulator, dimana salah satunya adalah buyback emiten. Jadi emiten dipersilakan untuk buyback tanpa melalui RUPS. Nah, itu langsung diresponi sama pelaku pasar. Diresponi pelaku pasar dengan positif, semangat. Akhirnya kemarin IHSG sempat rebound 2 hari yang lalu. Nah, pertanyaannya adalah apakah buyback bisa membuat IHSG naik? Itu yang jadi pertanyaan utamanya. Oke, jadi sebenarnya topik ini sudah saya bahas kemarin di gathering. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum lihat gatheringnya, mungkin bisa lihat gatheringnya di sini. IHSG turun 6,5%, break low, what's next? Di channel saya Franciscus Wiguna. Videonya cukup lama. Kenapa? Karena di sana saya bahas lengkap mulai dari kejatuhan IHSG, penyebab kejatuhan IHSG, lalu kira-kira kapan waktu terbaik untuk beli saham di masa krisis ini dan seterusnya. Jadi banyak yang dibahas di sini. Nah, salah satunya buyback pun dibahas di sini. Tapi mungkin karena beberapa Bapak Ibu males lihat video yang panjang-panjang, jadi saya buatkan khusus untuk mengedukasi mengenai buyback saham ini. Nah, jadi kemarin ini keputusannya keluar waktu saya gathering, berarti ke tanggal 9 malam. Jadi tanggal 9 Maret itu malam, kurang lebih jam 7-an malam, itu keluar keputusan ini. Surat keputusan bahwa kalau mau buyback emiten itu nggak usah RUPS lagi. Jadi langsung aja nggak usah RUPS lah. Kalau mau buyback dengan ketentuan sebagai berikut. Paling banyak 20% dari modal disetor dan dengan minimal saham beredar yang berada di publik atau free floatnya 7,5% dan segala macamnya lah, itu aturannya, ketentuannya. Cuma intinya yang dulunya dari harus RUPS dulu, harus persetujuan pemegang saham dulu, sekarang boleh. Nah, ini langsung direspon positif oleh pasar, oleh investor retail. Nah, pertanyaannya adalah apakah buyback bisa kerek harga saham? Apakah buyback bisa membuat IHSG naik atau tidak? Karena kenyataannya pada hari ini 12 Maret IHSG jatuh lagi 4%. Siang ini real time IHSG jatuh lagi 4%. Jadi pertanyaannya, apakah buyback bisa buat IHSG naik? Nah, jawabannya adalah tidak. Di waktu gathering waktu kemarin hari Senin pun kita bilang bahwa buyback itu tidak akan bisa buat harga saham naik. Kenapa? Alasan pertama, buyback itu tidak boleh hajar kanan. Artinya buyback itu nggak boleh beli di over, jadi harus ngantri di bid. Nah, dari situ aja udah kelihatan bahwa fungsi dari buyback adalah untuk menjaga penurunan, bukan untuk membuat naik. Lantas siapa yang buat naik? Yang buat naik adalah kita. Yang optimis sentimen buyback ini bisa buat naik, kita optimis, kita hajar kanan. Nah, itu yang bisa buat IHSG naik. Atau apalagi yang bisa buat IHSG naik dari sentimen buyback ini? Yaitu adalah pemikiran-pemikiran kita bahwa di pasar itu beredar pemikiran bahwa emiten aja buyback sahamnya pasti mau untung dong. Pasti suatu saat akan dijual. Iya benar, pasti suatu saat akan dijual, tapi pertanyaannya adalah kapan. Jadi buyback ini sebenarnya cuma stimulus untuk menahan kejatuhan IHSG supaya terbatas. Jadi bukan untuk kerek naik IHSG. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah keputusan buyback ini balik lagi ke perusahaan atau ke emiten, bukan ke OJK. Dalam artian walaupun OJK sudah mengizinkan tanpa RUPS, perusahaan pun nggak langsung oke, OJK
setuju saya langsung beli, enggak. Pasti emiten punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jangan sampai dia buyback tapi ganggu cash flow-nya, ganggu likuiditasnya. Jangan sampai dia buyback saham, utang-utang jangka pendeknya nggak kebayar gara-gara uang dipakai buat buyback saham. Jadi buyback itu nggak semudah kita yang tinggal setor cash, beli lalu diem, nggak semudah itu. Karena perusahaan itu ada operasinya. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Harus dipikirkan baik-baik. Apakah buyback ini menguntungkan atau tidak. Seperti itu. Nah, kemarin keluar berita bahwa 12 BUMN itu akan buyback. Sampai di riset-risetnya keluar. Nah, ini keputusan terbarunya, ini saya tambahin di slide kemarin nggak ada, bahwa ada 12 BUMN akan buyback. Nah, akan buyback, cuma menariknya adalah ternyata buybacknya pakai uang taspen, jadi bukan pakai cash mereka. Nah, ini karena saya agak kurang paham gimana alurnya segala macam, cuma yang pasti ini bukan sesuatu yang positif. Buyback pakai duit taspen ini. Nah, inilah BUMN. Oke, nah ini udah BUMN. Nah, itu udah BUMN. Nah, udah, jadi simply buyback itu menurut saya masih satu suara dengan gathering kemarin. Buyback itu tidak bisa membuat harga naik. Buyback itu hanya bisa menahan harga untuk tidak turun lebih dalam. Itu pun kalau emitennya mau buyback. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu buat rekan-rekan yang masih buat rekan-rekan yang masih bingung, buyback saham ini bisa buat harga naik, bisa kerek harga saham naik dan segala macam. Nah, bagi rekan-rekan yang mau lihat, kita pun kemarin share juga di channel kita Belajar Saham menanggapi buyback emiten ini tanggal 9 Maret. Nah, buyback itu tidak akan buat harga saham naik karena buyback tidak boleh hajar kanan. Lalu yang kedua, poinnya masih sama. Sore ini dapat restu bukan berarti besok langsung buyback. Buyback ya tadi harus lihat cash flow, harus lihat likuiditas, harus lihat segala macam. Jadi nggak bisa asal terima restu buyback, itu nggak bisa. Jadi paling seperti itu dari saya. Sama halnya dengan auto reject asimetris, lalu trading halt yang batasnya diturunin jadi 5%, itu pun tidak membantu untuk IHSG naik. Itu hanya membuat penurunan IHSG jadi terbatas. Yang membuat naik siapa ya? Tadi kita yang baru diguyur stimulus auto reject asimetris, buyback dan trading halt langsung optimis. Kalau kita optimis, tentu yang kita lakukan kan bukan antri di bid toh. Yang kita lakukan pasti hajar kanan karena takut ketinggalan barang. Nah, dari situ aja psikologi kita udah dimainkan sama pasar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan saya mengenai kenapa buyback ini tidak membuat IHSG naik. Nah, untuk strategi, oke Pak, kalau gitu kapan harus masuk ke bursa? Di harga berapa? Indeksnya di titik berapa? Nah, silakan Bapak Ibu bisa tonton video lengkapnya di gathering ini. Jadi gathering ini saya kasih tahu semua lengkapnya seperti apa. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bless.